di balik cahaya kota. Malam di kota ini selalu gemerlap. Lampu-lampu neon menyinari jalanan yang tak pernah sepi, dan suara musik dari klub malam mengalun tanpa henti. Di sudut gang yang remang, seorang wanita berdiri dengan tatapan kosong, menunggu pelanggan yang mungkin datang kapan saja. Namanya Sinta. Bukan nama aslinya, tetapi nama yang ia gunakan di dunia malam. Sudah 5 tahun ia menjalani kehidupan ini, menjual tubuhnya demi bertahan hidup. Awalnya, ia berpikir ini hanya sementara, tetapi waktu berlalu tanpa terasa. Sinta bukanlah perempuan yang sejak kecil bercita-cita menjadi PSK. Ia dulu bermimpi menjadi seorang perawat. Namun, setelah ayahnya meninggal dan ibunya sakit-sakitan, ia harus mencari uang secepat mungkin. Pendidikan terhenti, dan ia tak punya banyak pilihan. Di kota besar, ia sempat bekerja sebagai pelayan restoran. Gajinya kecil, sementara biaya hidup semakin tinggi. Seorang teman lama menawarkannya pekerjaan yang lebih mudah dan menghasilkan lebih banyak uang. Awalnya ia menolak, tetapi ketika ibunya butuh biaya pengobatan, ia tak punya pilihan lain. Malam pertamanya menjadi PSK terasa berat. Ia menangis sepanjang malam setelah semuanya selesai. Namun, lambat laun ia mulai terbiasa, atau setidaknya ia berpura-pura terbiasa. Setiap malam, ia berdandan rapi, memakai pakaian terbaik yang bisa ia beli, dan berdiri di sudut jalan, menunggu seseorang yang ingin membayar untuk beberapa jam bersamanya. Pelanggan datang dengan berbagai wajah. Ada pria muda yang sekadar ingin bersenang-senang, ada pria tua yang kesepian, ada juga yang hanya ingin ditemani bercerita. Beberapa pelanggan kasar, memperlakukannya seperti barang. Ada juga yang baik, memberikan tip lebih setelah berbincang lama dengannya. Namun, baik atau buruk, semuanya sama di matanya. Mereka hanya bagian dari pekerjaan. Ia sering bertanya-tanya, apakah hidupnya akan selalu begini? Apakah ia akan selamanya berjalan di jalanan ini, menunggu seseorang membawanya pergi untuk beberapa jam? Malam-malamnya penuh dengan asap rokok dan suara musik. Kadang ia memandangi bayangannya sendiri di cermin hotel, bertanya dalam hati apakah ini benar-benar dirinya. Teman-temannya sesama PSK memiliki cerita yang tak jauh berbeda. Ada yang masuk ke dunia ini karena dipaksa, ada yang karena utang, ada juga yang karena ditipu seseorang yang pernah mereka cintai. Sinta tak pernah memberitahu ibunya tentang pekerjaannya. Ia selalu mengatakan bahwa ia bekerja di restoran. Ibunya percaya, atau setidaknya pura-pura percaya. Suatu malam, ia bertemu dengan seorang pelanggan yang berbeda. Pria itu tidak langsung mengajaknya ke hotel, tetapi malah mengajaknya duduk di warung kopi. "Kamu suka kerja begini?" tanya pria itu. Sinta terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Siapa yang suka?" jawabnya. Percakapan itu terus terngiang di kepalanya. Ia mulai berpikir, mungkinkah ia keluar dari dunia ini? Namun, keluar tidak semudah itu. Tanpa pendidikan, tanpa keterampilan lain, ia bingung harus mulai dari mana. Beberapa teman PSK-nya pernah mencoba berhenti, tetapi akhirnya kembali lagi karena kebutuhan ekonomi. Di sela-sela malam panjangnya, Sinta sering menulis di buku harian kecilnya. Ia menulis tentang mimpi-mimpinya, tentang masa depan yang ia harapkan. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pelanggan yang berbeda. Pria itu tidak hanya membayarnya untuk malam itu, tetapi juga menawarkan pekerjaan di kafenya. Sinta ragu. Tawaran itu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Namun, ia juga lelah dengan hidupnya sekarang. Ia mencoba bekerja di kafe itu. Awalnya canggung, tetapi lama-lama ia mulai menikmatinya. Namun, masa lalunya sulit dilepaskan. Beberapa pelanggan lamanya masih mencari-carinya. Ia takut ketahuan oleh pemilik kafe tentang pekerjaan lamanya. Namun, sang pemilik tahu. "Aku tidak peduli siapa kamu dulu. Yang penting sekarang kamu mau berubah," katanya. Kata-kata itu memberi harapan baru bagi Sinta. Ia mulai menabung. Meski gajinya di kafe tidak sebesar saat menjadi PSK, ia merasa lebih tenang. Ibu Sinta mulai curiga kenapa uang yang ia kirimkan semakin sedikit. Sinta hanya berkata bahwa pekerjaannya sekarang lebih jujur. Suatu hari, seorang teman PSK-nya ditemukan tewas di kamar hotel. Berita itu menghantamnya dengan keras. Ia merasa beruntung bisa keluar sebelum terlambat. Namun, di sudut hatinya, ia merasa bersalah karena meninggalkan teman-temannya di dunia itu. Ia ingin membantu mereka keluar, tetapi tak tahu bagaimana. Suatu hari, ia berbicara dengan pemilik kafe tentang hal ini.
Pria itu berkata, kita bisa mulai dengan memberi mereka pilihan. Sinta mulai berbicara dengan teman-temannya, mengajak mereka mencoba pekerjaan lain. Tidak semua mau mendengar, tetapi beberapa tertarik mencoba. Lambat laun, Sinta mulai menemukan jalannya. Ia bekerja keras, belajar hal-hal baru, dan akhirnya bisa mendapatkan posisi yang lebih baik di kafe itu. Mimpinya belum sepenuhnya tercapai, tetapi ia merasa lebih dekat dengan kebebasan. Ia tidak lagi harus berdiri di sudut jalan, tidak lagi merasa takut setiap malam. Meskipun begitu, bayangan masa lalunya tetap menghantuinya. Ia belajar menerima bahwa masa lalu tidak bisa dihapus, tetapi bisa dijadikan pelajaran. Sekarang, ia punya tujuan baru, membantu perempuan lain yang ingin keluar dari dunia yang dulu menjeratnya. Ia tahu tidak semua bisa ia selamatkan, tetapi ia ingin mencoba. Di kafe tempatnya bekerja, ia sering melihat wajah-wajah baru yang ingin memulai hidup baru. Ia membantu mereka sebisanya, menjadi tempat curhat, atau sekadar memberi motivasi. Kadang ia masih menangis ketika mengingat masa lalunya. Namun, kali ini air matanya bukan karena putus asa, melainkan karena bersyukur bisa menemukan jalan keluar. Sinta kini melangkah ke masa depan dengan harapan baru. Malam-malam yang dulu penuh kesedihan kini digantikan dengan pagi-pagi yang penuh semangat. Cerita ini adalah refleksi dari banyak kisah nyata, menggambarkan perjuangan, pilihan, dan harapan yang selalu ada, bahkan dalam kegelapan.